Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Di masa depan, kemunculan virus aneh yang bisa merubah manusia menjadi zombie membuat dunia menjadi chaos. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Resident Evil Dead Island yang rilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh Eiichiro Hasumi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Resident Evil Dead Island. Semoga. Dylan Blake, seorang anggota keamanan Umbrella Corporation, bersiap untuk melakukan evakuasi di Raccoon City yang semakin kacau. Dia bertugas bersama sahabatnya, JJ, dan para anggota lainnya. Raccoon City saat itu menjadi kota karantina karena tersebarnya sebuah virus aneh. Dylan dan teman-temannya tidak ditugaskan untuk mengevakuasi warga sipil, melainkan mengevakuasi khusus petinggi Umbrella dan pejabat pemerintah. Jika ada warga sipil mencoba untuk menembus barikade, pasukan keamanan Umbrella itu diperbolehkan untuk membunuh warga sipil. Dylan pun kaget mengetahui hal itu, namun mereka harus mematuhi aturan. Mereka pun mulai bergerak untuk menjalankan misi. Pasukan keamanan Umbrella itu kebingungan melihat kekacauan yang terjadi di Raccoon City. Singkat cerita, Dylan dan rekan-rekannya berhasil menyelesaikan misi mereka. Namun, banyak rekan-rekan Dylan yang terluka terkena gigitan. Hanya Dylan dan JJ yang selamat. JJ pun menghubungi markas meminta untuk evakuasi bagi teman-temannya yang terluka. Namun ternyata markas menolak. Markas pusat malah menyuruh JJ mengkarantina pasukan yang terkena gigitan karena mereka sudah terinfeksi virus. JJ dan Dylan pun terpaksa mengunci rekan-rekan mereka di dalam sebuah ruangan. Perintah selanjutnya adalah anggota tim yang terinfeksi harus dibunuh tanpa pengecualian. Dylan pun tidak setuju karena kasihan, namun JJ tidak punya pilihan lain. Anggota yang terinfeksi pun mulai bertingkah seperti zombie. Sementara itu, Dylan tidak membiarkan JJ menembak teman-temannya. Dylan masih berpikir mereka bisa disembuhkan. JJ pun akhirnya memukul Dylan dan kemudian mulai menembaki teman-temannya. Sementara Dylan tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun kemudian, Leon S. Kennedy, seorang agen Badan Keamanan Terorisme di bawah komando Presiden, ditugaskan untuk menangkap Dr. Antonio Taylor, seorang ilmuwan spesialis rekayasa robotika. Orang itu mempunyai informasi rahasia yang bisa membahayakan jutaan orang. Taylor mencuri informasi penting milik negara yang akan dia jual ke pihak musuh. Sebelumnya, Taylor berhasil ditangkap anggota SWAT. Namun, penangkapan itu digagalkan oleh sekelompok teroris bersenjata. Antonio dibawa menggunakan sebuah mobil van. Leon pun mengejar van itu. Saat Leon akan menembak ban mobil, tiba-tiba seorang wanita pengendara motor menyerangnya. Wanita itu bernama Maria Gomez. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran. Maria akhirnya berhasil menghancurkan motor milik Leon. Leon pun gagal mengejar targetnya. Di tempat lain, Claire Redfield bekerja untuk TerraSafe, sebuah lembaga yang bertugas untuk membantu korban bioterorisme. Claire memeriksa seekor paus yang mati karena terkena gigitan di tepi pantai. Claire pun mengukur luka di tubuh paus itu. Claire sadar kalau paus itu tidak digigit oleh hiu biasa karena diameter luka gigitan terlalu besar. Claire pun bertanya-tanya, makhluk macam apa yang telah membunuh paus itu? Di tempat lain, Jill Valentine memasuki sebuah rumah yang sedang diserang oleh teroris. Chris, rekannya, meminta Jill untuk menunggu bantuan, namun Jill sudah terlanjur masuk untuk mencari korban selamat. Jill pun memeriksa setiap sudut rumah. Dia melihat semua orang yang ada di sana telah tewas. Tiba-tiba dari belakang muncul zombie yang menyerang Jill. Zombie itu berusaha menggigit Jill. Dengan sekuat tenaga, Jill melawan membuat mereka terjatuh dari lantai 2. Jill lalu menembaki zombie itu hingga tewas. Chris Redfield, pemimpin organisasi anti-teroris yang berfokus pada senjata biologis, datang bersama pasukan untuk membantu Jill. Chris memarahi Jill yang gegabah masuk tanpa menunggu bantuan. Jill pun menjawab kalau dia harus segera menyelamatkan korban yang mungkin masih selamat. Chris kemudian mendatangi Rebecca Chambers. Rebecca adalah seorang ahli dalam pemurnian dan racikan bahan kimia. Rebecca memberitahu kalau para zombie barusan terinfeksi T-virus model baru dan semuanya memiliki bekas suntikan. Kalau biasanya zombie menularkan virus dengan gigitan, namun kali ini berbeda. Gigitan dari zombie ini hanya membunuh mangsanya tanpa membuat mereka terinfeksi. Virus baru ini juga tidak menyebar melalui udara maupun air liur. Di tempat tersembunyi, Dr. Taylor ternyata diculik oleh Dylan Blake dan Maria Gomez. Dylan yang seorang mantan anggota pasukan keamanan Umbrella ingin memperbanyak T-virus model terbaru dengan bantuan Taylor. Sementara itu, Chris, Jill, Rebecca, dan Claire sedang berkumpul membicarakan masalah T-virus terbaru ini. Claire mengatakan kalau paus yang dia temukan di pantai ada indikasi terinfeksi T-virus.
Namun paus itu tidak berubah menjadi zombie. Rebecca lalu berkata, kalau manusia yang terinfeksi T-virus dan berubah menjadi zombie, semuanya tidak memiliki hubungan apapun. Namun setelah menggali lebih dalam, Rebecca menemukan satu kesamaan dari semua orang itu, yaitu mereka baru saja mengunjungi penjara yang sekarang diubah menjadi tempat wisata di Pulau Alcatraz. Akhirnya, Chris, Claire, dan Jill pun memutuskan untuk mengunjungi Alcatraz untuk mengumpulkan informasi lebih banyak mengenai T-virus terbaru ini. Sementara Rebecca akan berusaha membuat vaksin untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi. Di tempat lain, Taylor kabur dari pengawasan Dylan dan Maria. Namun Dylan tidak terlalu menghiraukan hal itu karena pekerjaan Taylor sudah selesai. Dia lalu melihat Chris, Jill, dan Claire di CCTV. Dylan pun menekan tombol untuk melepaskan T-virus. Alcatraz adalah bekas penjara yang kini dibuka menjadi tempat wisata. Di dalamnya, Chris dan yang lainnya belum menemukan sesuatu yang aneh. Akhirnya Claire menyarankan mereka untuk berpencar. Claire akan menyisir lorong, sementara Chris dan Jill akan ke tempat terdalam yang tidak dikunjungi oleh turis. Chris menyuruh yang lain untuk menghubungi Rebecca jika terjadi sesuatu. Rebecca yang nantinya akan mengirim bantuan. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba seorang turis berubah menjadi zombie dan menggigit turis yang lainnya. Beruntung Chris berhasil menembak zombie itu. Chris kira tidak ada lagi zombie, namun ternyata zombie yang lainnya bermunculan dan semakin banyak. Jill dan Claire pun ikutan menembaki para zombie. Namun anehnya, jumlah zombie malah semakin bertambah. Di tengah kekacauan ini, Jill terpisah dengan Chris dan Claire. Di ruangan lain, Dylan melepaskan makhluk biologis ciptaannya. Dylan kemudian mengingat masa lalunya dulu bersama sahabatnya JJ, di mana JJ menembak semua anggota timnya yang terinfeksi T-virus. Namun salah satunya berhasil menggigit JJ. Dylan pun menelpon pusat meminta evakuasi karena JJ terluka parah. Namun Dylan malah diperintahkan untuk membunuh JJ yang sudah terinfeksi. Mendengar hal itu, JJ yang tidak mau dibunuh membuat mereka berdua saling berebut senjata. Pada akhirnya, Dylan menembak mati sahabatnya itu. Chris dan Claire berusaha menghubungi Jill, namun tidak bisa karena sinyal terganggu. Mereka lalu mendengar suara dari dalam lemari. Chris membuka lemari itu dan menemukan Dr. Taylor ada di dalamnya. Di ruangan lain, Jill menyusuri lorong bawah tanah. Tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah Leon, teman lamanya. Mereka berdua lalu bersama-sama menembaki zombie yang mendekat. Tiba-tiba seorang zombie ditarik ke dalam kolam di samping mereka. Kemudian muncul monster liker. Jill dan Leon berusaha untuk tidak bergerak agar makhluk itu tidak menyadari kehadiran mereka. Namun gagal. Mereka berdua pun terpaksa menembaki makhluk itu. Namun makhluk itu malah semakin banyak. Jill dan Leon pun kabur. Leon lalu menembak jerigen berisi bahan bakar untuk memusnahkan semua makhluk itu sekaligus. Di tempat lain, Taylor menanyakan asal-usul Chris dan Claire. Saat tahu Claire bekerja di TerraSafe, Taylor menganggap Claire sebagai teroris karena berita yang dia dengar. Claire tentu saja marah karena berita itu adalah hoax. Taylor tiba-tiba diserang oleh beberapa zombie. Claire dan Chris pun menolongnya hingga tidak ada zombie yang tersisa lagi. Claire lalu membalut luka goresan Taylor. Taylor kemudian meminta maaf karena sudah menyebut Claire sebagai teroris. Chris pun berkata kalau Claire akan mengobati luka Taylor sekalipun Taylor itu orang jahat. Sementara itu, Jill dan Leon kini menyusuri terowongan yang dulunya digunakan untuk memindahkan amunisi saat Alcatraz digunakan sebagai benteng militer dulu. Jill pun menanyakan tujuan Leon datang ke Alcatraz. Leon menjawab kalau saat ini dia sedang melacak keberadaan Dr. Taylor. Leon lalu mendengar suara air di dekatnya. Leon pun mendorong beberapa batu bata sebagai jalan keluar dari terowongan. Mereka lalu sampai pada sebuah kolam inkubasi yang aneh. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Di tempat lain, Chris dan Claire mencemaskan keadaan Jill. Mereka masih belum bisa menemukan Jill, sementara amunisi mereka juga semakin menipis. Tiba-tiba Claire mengerang kesakitan. Chris juga mengalami hal yang sama. Taylor pun berlari ketakutan karena dia tahu Claire dan Chris tersengat serangga yang menularkan T-virus. Namun Taylor tidak bisa kabur karena dia dihadang oleh Maria. Sementara itu, Jill dan Leon sampai di dermaga kapal selam yang digunakan untuk gudang senjata. Mereka lalu memasuki ruang kontrol biodrone. Dari layar komputer, Leon baru menyadari kalau kolam inkubasi barusan berisi biodrone yang mengandung T-virus. Dan biodrone berbentuk serangga itu sudah siap untuk disebarkan. Mereka berdua pun berniat untuk membakar tangki inkubasi biodrone. Namun tiba-tiba Dylan berbicara lewat speaker menyuruh mereka pergi ke penjara di mana Chris dan Claire sedang ditahan. Di luar, Rebecca dan beberapa pasukan memutuskan untuk pergi ke Alcatraz. Rebecca juga membawa vaksin yang telah berhasil dia ciptakan. Di dalam Alcatraz,
Jill dan Leon menemukan Chris dan Claire yang berada di dalam penjara. Wajah kakak beradik itu sangatlah pucat. Leon lalu menemukan Tyler yang satu sel dengan Claire. Tiba-tiba lampu menyala. Dylan muncul bersama Maria di lantai 2. Leon tiba-tiba merasakan sakit akibat gigitan serangga. Ternyata serangga itu adalah biodrone milik Dylan yang menginfeksi T-virus kepada orang-orang. Biodrone hanya menginfeksi orang sesuai arahan Dylan. Sebentar lagi, Dylan sudah siap meluncurkan miliaran biodrone ke seluruh dunia. Dylan akan membunuh semua orang kaya dan pejabat korup yang rakus yang telah menciptakan T-virus ini. Dylan akan membunuh mereka semua dengan T-virus ciptaan mereka sendiri. Dylan sakit hati karena dahulu akibat T-virus dia terpaksa membunuh sahabat sejatinya. Dylan ingin semua orang-orang kaya yang sombong itu merasakan hal yang sama. Dylan mendapatkan virus dari teknologi dari Glenn Arias. Dylan juga merekrut Maria karena Maria mempunyai dendam kepada Leon yang telah membunuh ayahnya. Dylan membenci orang-orang kaya yang dengan seenaknya memberikan perintah kepada kaum lemah. Jadi Dylan menggunakan T-virus terbaru ini untuk memulai dunia yang baru yang tanpa kerakusan. Dylan tidak akan membunuh semua orang. Dengan biodrone, dia bisa memutuskan siapa yang layak terinfeksi dan siapa yang tidak. Seperti saat ini, Dylan sengaja membiarkan Jill untuk tidak terinfeksi. Dylan menyuruh Jill untuk membunuh Claire yang sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Tyler yang satu sel dengan Claire meminta Jill untuk membunuh Claire sebelum Claire menyerangnya. Namun Jill menolak melakukannya. Di luar, Rebecca dan pasukan diserang oleh hiu zombie ciptaan Dylan saat mereka akan memasuki Alcatraz. Semua pasukan itu pun tewas, beruntung Rebecca masih bisa selamat. Rebecca pun memasuki Alcatraz. Di dalam, Dylan akhirnya menembak Tyler karena Jill menolak membunuh Claire. Maria pun menahan Jill. Leon lalu melemparkan peluru asap agar Jill bisa kabur. Dylan pun tidak memperdulikan Jill yang kabur, karena sebentar lagi biodrone-nya akan siap untuk menyebarkan virus ke seluruh dunia. Meskipun keadaan Claire tidak baik-baik saja, dia masih berusaha menolong Tyler dengan mencoba menghentikan pendarahan di perut Tyler. Melihat ketulusan Claire, sebelum meninggal, Tyler memberikan kata sandi biodrone kepada Claire. Dengan kata sandi itu, Claire bisa mengendalikan semua biodrone. Di lorong, Jill bertemu dengan Rebecca. Rebecca datang membawa vaksin. Jill pun memberitahu lokasi Claire dan yang lainnya yang saat ini sudah terinfeksi. Sedangkan Jill sendiri akan menghancurkan tangki inkubasi di mana biodrone berada. Di tempat lain, Dylan telah selesai menargetkan negara mana saja yang akan diserang oleh biodrone. Dylan kemudian mengambil suntikan virus. Dylan lalu menyuruh Maria untuk membuka pintu air agar makhluk buas ciptaannya bisa masuk. Di dalam penjara, keadaan Claire semakin memburuk. Beruntung Rebecca datang dan langsung menyuntikkan vaksin kepada teman-temannya itu. Vaksin itu bekerja dengan cepat menyembuhkan mereka. Leon pun langsung menuju ruang kendali. Di sana dia bertemu Maria. Mereka berdua pun terlibat pertarungan sengit. Meskipun Maria seorang wanita, namun dendam atas kematian ayahnya membuat dia sangat kuat. Leon pun kewalahan menghadapi Maria. Sementara itu, Jill menemukan Dylan di gudang senjata. Jill menyuruh Dylan untuk menyerah, namun Dylan malah menyuntik dirinya dengan virus. Dylan lalu menjatuhkan diri ke air dan dimangsa oleh hiu zombie. Di tempat lain, beberapa kali Leon dihajar oleh Maria. Leon membalas namun Maria membalasnya lagi. Leon kemudian menendang Maria hingga tubuh Maria tertusuk besi. Maria pun akhirnya tewas. Chris, Claire, Rebecca, dan Leon akhirnya bergabung dengan Jill. Leon mengajak mereka untuk menghentikan biodrone yang akan segera rilis. Tiba-tiba dari dalam air muncul makhluk raksasa mengerikan. Itu adalah zombie Dylan yang telah bergabung dengan hiu zombie. Mau tidak mau, mereka harus melawan makhluk itu. Meskipun sudah ditembaki beberapa kali dengan senjata berukuran kecil hingga besar, makhluk itu tidak terluka sama sekali. Seakan-akan dia kebal dengan semua senjata. Leon pun menyuruh Claire dan Rebecca untuk menghentikan drone dengan kata sandi yang diberikan Tyler sebelumnya. Sementara Leon, Chris, dan Jill akan mengurusi makhluk ini. Jill lalu menemukan senjata plasma yang menghasilkan energi panas yang tinggi. Namun jangkauan tembaknya pendek. Jadi Jill meminta Leon dan Chris memancing makhluk itu untuk mendekat ke arah Jill. Chris dan Leon pun menaiki mobil untuk memancing makhluk itu. Rebecca dan Claire berhasil masuk ke dalam jaringan drone. Dengan sekali klik, maka Claire akan bisa menonaktifkan semua drone. Namun Rebecca mempunyai ide lain. Di luar, Jill menunggu senjata plasma terisi penuh. Setelah full, Jill pun langsung menembak makhluk itu. Makhluk itu pun tergeletak. Namun beberapa saat kemudian, makhluk itu bangkit lagi. Jill pun berusaha untuk menembaknya lagi dengan senjata plasma. Namun makhluk itu keburu menyerang Jill. Mereka pun bersiap untuk menerima serangan dari makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu malah pergi menuju perairan.
Rebecca memberitahu kalau barusan dia menggerakkan Biodrone untuk menyuntikkan virus secara berlebihan kepada makhluk itu, membuat makhluk itu menjadi tidak fokus. Makhluk itu berusaha menuju perairan terbuka. Rebecca pun menutup pintu air agar makhluk itu tidak bisa kabur. Sementara Chris, Leon, dan Jill mengejar makhluk itu. Jill mencoba menarik perhatian makhluk itu, sementara Chris dan Leon menyiapkan senjata. Jill masuk ke dalam air, diikuti makhluk itu. Jill melemparkan bom di air dan berniat untuk naik ke permukaan, namun makhluk itu malah menyeretnya. Dengan susah payah, Jill pun bisa melepaskan diri. Saat makhluk itu mendekati pintu air, Chris dan Leon menembak pintu air membuat makhluk itu tertindih pintu air. Bom pun meledak, menghancurkan tubuh makhluk itu. Sekali lagi, Jill Valentine dan rekan-rekannya berhasil menghentikan kiamat. Dan berakhirlah alur cerita film Resident Evil Dead Island ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika kalian menjadi orang kaya yang rakus, jangan sekali-kali menciptakan virus yang aneh-aneh. Ingat akhirat. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!